Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tainwasil fi syarhi kitab Al-Qawl Sadid syarah kitab Tauhid للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله في الشرح. Kemarin sudah selesai matanya ya. Sudah Pak, kita bacakan syarahnya kemarin. Bentar. Nah, ternyata sudah selesai ya. Kita sudah masuk ke bab yang berikutnya. Taib. Qala al-Matin rahimahullahu taala pada bab selanjutnya, bab yang ke-39 ya. Kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna, afwan, sifat, asma sifat. Nah, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Kata beliau rahimahullah, bab orang yang mengingkari syai'an, ya, sedikit pun dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ke-40. Di bab ini al-musannif rahimahullahu taala akan menjelaskan bahwa juhud, pengingkaran terhadap nama Allah Subhanahu wa taala walaupun syai'an, ya, walaupun sedikit, walaupun satu di antaranya, ini termasuk kufur. Ini termasuk kekufuran. Nah, ini eh, makna yang pertama. Ya, yakni kalau kita maknakan demikian berarti mannya di sini, ya, dikatakan siapa yang mengingkari
sesuatu, barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni hukumnya fahuwa kafirun atau faqad kafar atau yang semacamnya. Nah, ini muhtamal ya. Mannya di sini dimaknakan man mausulah. Man syartiyah. Man jahada syai'an minal asma'i was sifat ay fahuwa kafir misalnya atau faqad kafar atau takdir-takdir yang semacamnya. Ini ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, mannya di sini bermakna isim mausul. Yani sehingga maknanya bab alladzi jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab ya tentang orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, yakni apa hukumnya? Apa hukumnya? Iya. Jadi di sini eh, berdasarkan dua kemungkinan ini, apakah mannya syartiyah atau mannya mausulah dan ini berlaku untuk semua kata man yang digunakan oleh al-musannif rahimahullah sebagai judul bab. Bab man atau ma juga bisa. Bisa ma syartiyah, bisa ma mausulah kayak kemarin misalnya apa majaa bukan wajah apa kemarin ya imama wa imaman sudah berlalu ya beberapa bab itu terkait dengan imam terkait dengan vonis langsung dikatakan hukumnya apa gitu ya ataukah yang dibahas terkait dengan hukumnya. Jadi kalau mannya kita artikan syartiyah berarti tujuan al-musannif rahimahullah membuat bab ini adalah untuk menjelaskan kafirnya, untuk menjelaskan kafirnya. Karena jawaban syaratnya muqaddar takdiruhu faqad kafar misalnya. Tapi kalau mannya diartikan dibawa kepada isim mausul, berarti beliau tidak menghukumi di sini, belum menghukumi tapi akan menjelaskan hukumnya, bayan, ya, menjelaskan terkait dengan orang yang ya, mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Yani apa hukumnya? Ya. Kemudian dikatakan jahada, jahada yani angkara, juhud ya adalah apa? Mengingkari, itu asal maknanya. Juhud adalah mengingkari. Dan juhud terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Imma juhud ingkar wa imma juhud ta'wil. Imma juhud berupa ingkar wa imma juhud berupa ta'wil. Adapun juhud berupa ingkar ya berarti dia mengingkari nama-nama atau sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Ya. Mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, Allah sebut nama ini, Rasulullah SAW sebut nama ini, kemudian dia ingkari. Ya. Yani diingkari dalam keadaan dia mengetahui secara pasti bahwa itu nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ingkari. Ini juhud apa? Juhud ingkar. Seperti pada firman Allah taala wa hum yakfuruna birrahman. Wa hum yakfuruna birrahman seperti yang disebutkan di sini di ayat yang pertama, dalil yang pertama. Mereka kufur kepada Rahman yakni ingkar dengan ingkar juhud. Ingkar juhud. Taib. Sudah ya? Kemudian, bentar. Baik, ini bentuk ingkar yang pertama ya. Bentuk juhud yang pertama ya juhud ingkar. Dan ini merupakan kekufuran karena mengingkari
Apa yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah juhud ta'wil. Yang kedua adalah juhud ta'wil. Nah, di mana dia tidak mengingkari lafaznya, tapi kemudian mentakwil maknanya. Ya, mentakwil maknanya. Ini yang disebut dengan istilah tahrif. Disebut dengan istilah tahrif. Nah, dan ini merupakan bentuk kufur asgar. Untuk kufur asgar, ya, kata sebagian ulama, ini hukumnya apa kufur asgar. Taib. Yani dia ketika Allah Ta'ala menetapkan sebuah nama atau sifat untuk dirinya, kemudian dia kemudian dia mengatakan, oke, saya menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat tersebut, tapi makna dari sifat itu adalah ini dan itu, misalnya. Ya, yakni dia mentahrif atau disebutkan di sini mentawil. Apa itu mentawil? Yaitu sarfu al-ma'na min adh-dhahir ila ghairihi bila dalil. 6. Sarfu makna sarful lafzi am ma'nahu dhahir ila ghairihi bila dalil. Memalingkan makna suatu kata dari makna zahirnya kepada makna yang lain tanpa dalil. Tanpa dalil. Ini disebut dengan istilah tahrif. Taib. Maka ini dua jenis juhud yang dibahas di sini disebutkan menjahada syai'a, yakni imma dia mengingkarinya wa imma dia mentakwil maknanya, dan dua-duanya muharram. Dua-duanya muharram. Nah, yang satunya juhud pengingkaran itu merupakan kufur, ya, karena semua bentuk juhud itu kekufuran. Semua bentuk juhud adalah kekufuran, kufur akbar. Kemudian yang kedua adalah juhud yang kedua juhud berupa takwil. Jadi dia tidak mengingkari lafaznya, tapi memalingkan maknanya. Dan ketika memalingkan makna, maka pada hakikatnya juga ada bentuk pengingkaran di situ. Ya kan? Yaitu mengingkari makna yang zahir, makna yang diinginkan, makna al-murad. Iya, makna yang murad. Dan takwil ini bertentangan dengan taslim. Bertentangan dengan at-taslim, pasrah, ya, qabul, menerima apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, dikatakan man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Al asma was sifat, nama-nama dan sifat. Tentu saja di sini yang dimaksud dengannya adalah nama-nama dan sifat Allah taala. Ya, karena kedua kata ini kalau diitlakkan al asma was sifat, maka yang dimaksud dengannya adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah taala. Taib. Al asma bentuk jamak dari isim, yaitu apa? Nama yang ya ini kalau kita berbicara mengenai isim ya aruf ya, secara bahasa ya. Cuma tentunya ketika dikatakan ismullah, maka maknanya adalah madalla ala dzatil ilahiyah. Madalla ala dzatil ilahiyah. Ya, apa semua yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menunjukkan kepada zat Allah taala ma'a kamalin tattasifu bih. Ma'a kamalin tattasifu bih. Beserta dengan kesempurnaan sifat yang terkait dengannya. Ma dalla ala dzatil ilahiyah ma'a kamalin tattasifu bih. Yang dimaksud dengan isim, yakni ismullah, adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada zat ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disertai kesempurnaan sifat yang ada padanya, yakni yang ada pada isim tersebut. Yang ada pada isim tersebut. Taib, ini al-ism. Adapun as-sifat, ya, ma dalla ala kamalin yata'allaqu billah. Ma dalla ala kamalin yata'allaqu billah. Yang dimaksud dengan sifat Allah Ta'ala yaitu semua yang menunjukkan kesempurnaan yang terkait dengan Allah Ta'ala. Semua yang terkait dengan kesempurnaan yang terkait dengan Allah. Ma dalla ala kamalin yata'allaqu billah. Yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ini penjelasan terkait dengan judul bab. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, maka ini
berpindah kepada pembahasan tauhid al-asma'i was sifat, ya. Terkait dengan apa? Pembahasan tauhid al-asma'i was sifat. Ya, di mana pembahasan sebelumnya terkait dengan masalah apa mengingkari hukum atau tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, ini secara umum terkait juga dengan tauhid asma wa sifat tentu saja, karena Allah Ta'ala memiliki nama Al-Hakim dan Allah Ta'ala memiliki nama Al-Hukmu, Al-Hakam, Al-Hakim dan Al-Hakam. Nah, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Nanti akan disebutkan bahwa Allah Ta'ala namanya Al-Hakam. Kemudian Allah Ta'ala juga Hakim yang maha menetapkan hukum. Maka di bab sebelumnya atau di dua bab sebelumnya terkait dengan pengingkaran hukum Allah Ta'ala, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, ini merupakan bentuk pengingkaran atau di antara bentuk apa pelanggaran terhadap, ya, pelanggaran terhadap nama Allah Ta'ala Al-Hakam dan Al-Hakim, ya. Nah, ini pelanggaran terhadap apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam dengan Al-Hakim. Maka hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, kalau di bab sebelumnya itu sifatnya khas, ya. Khas, yakni khusus membahas terkait dengan nama Allah, apa nama Al-Hakam dan Al-Hakim, ya, terkait dengan muta'alliqnya. Maka di sini dibahas terkait dengan kaidah secara umumnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa dikategorikan atful am alal khas. Kalau kita hubungkan bab 38, 39 dengan 40 ini, maka tertibnya am ba'dal khas. Baik, ini korelasinya wallahu a'lam bissawab. Kemudian untuk menjelaskan bab ini, yakni untuk menjelaskan bahwa orang yang juhud kepada nama dan sifat Allah kufur, ya, atau baik kufur akbar maupun kufur asgar, ya, tergantung jenis pelanggarannya. Baik kufur akbar maupun kufur asgar. Nah, ataukah untuk sebagai bentuk penjelasan hukum orang yang melakukannya, penulis rahimahullah membawakan 4 dalil untuk menjelaskan makna tarjamah, unwanu tarjamah, judul bab. Satu dalil dari Al-Quran dan 3 dalil dari apa? Al-Hadis. Ya, satu dalil dari Al-Quran dan 3 dalil dari hadis. Dalil yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, wa qawlillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Taib, sisi pendalilan ayat ini jelas bahwa Allah Ta'ala menghukumi mereka kafir ketika mereka juhud dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Ya. Nah, mereka dihukum kafir dikarenakan mereka juhud mengingkari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Ya, kufurnya kufur akbar atau kufur asgar, ya tergantung. Kalau dia menolak mentah-mentah nama Ar-Rahman, maka ini kufur akbar. Tapi kalau dia menetapkan nama Ar-Rahman tapi memelingkan maknanya, yakni bukan maknanya Dzur-Rahmah, bukan maknanya pemilik rahmat, tapi bermakna misalnya iradatul in'am, ya. Iradatul ihsan. Maksudnya Allah Taala ingin memberikan nikmat, memberikan ihsan, ya, kebaikan kepada mereka, maka ini kufur asgar. Ya, ini kufur asgar, ya, ini merupakan kabair, ya, merupakan kabirah minal kabair. Karena mentakwil atau mentahrif nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah. Seperti yang disebutkan oleh sejumlah ulama di antara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa makna Ar-Rahman adalah dzur rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Pemilik rahmat yang sangat luas. Yani yang sangat luas di sini kembali kepada rahmat. Pemilik rahmat yang rahmatnya ini sangat luas. Itu makna Ar-Rahman. Jadi dia Allah Ta'ala muttasifur rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah Ta'ala Allah Ta'ala al-Ghafur dan pemilik rahmat. Dzur rahmah. Dzunya di sini dzu bermakna sahib. Asmaul khamsah. Ya, yani sahibur rahmah. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat. Jelas dalam Al-Quran. Ya. Allah punya nama Ar-Rahman dan Allah Ta'ala punya sifat rahmat. Maka kufur terhadap nama ini, mengingkari namanya, zat isimnya diingkari namanya,
ya, tidak mau mengakui Allah punya nama Rahman, maka ini kufur akbar. Dan mentakwil maknanya, mentahrif maknanya, ini kufur asgar. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dikatakan dalam judul bab al-asma'i was sifat, nama-nama dan sifat. Sementara dalam ayat hanya disebutkan satu nama, mengingkari Ar-Rahman. Dari mana sisi pendalilannya? Hanya dikatakan di sini mengingkari Ar-Rahman, kemudian dijadikan dalil untuk judul bab semua nama dan sifat. Hmm. Tapi sisi pendalilannya tentu saja kaidah yang ma'ruf, ya. Kaidah yang ma'ruf bahwasanya apa, kalam, ya, al-kalam fi dzat kal kalami fi sifat. Ya. Dari sini kita bisa mengambil ya bahwa al-kalam fil ism kal kalam fi baqiyatil asma. Ya. Bahwa pembahasan terkait dengan satu nama itu terkait juga dengan pembahasan nama-nama lainnya. Yani kalau mengingkari satu nama dengan apa, kalau juhud terhadap satu nama dengan juhud ingkar itu kafir, maka itu juga berlaku untuk semua nama Allah yang lain. Tidak ada bedanya antara Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan yang lainnya. Apakah nama tersebut Al-Muttasif, apa istilahnya, apa nama yang Allah Subhanahu wa taala yani la yusamma bi ghairihi subhanah, apakah nama yang eksklusif hanya untuk Allah ataukah nama-nama yang boleh juga dipakai bernama yattasifu bihi ghairuh atau yusammi bihi, ya, ghairuh, ya, yang mana yang lainnya juga bernama dengannya, ini boleh orang lain bernama dengan nama Allah sebagaimana yang ma'ruf. Jadi semua jenis nama Allah taala kapan diingkari zatnya, diingkari isimnya dari Allah taala, maka ini kufur, apa ini, ilhad, ilhad berupa ingkar, dan ini merupakan kufur akbar. Tapi kalau ditetapkan isim tersebut namun dipalingkan maknanya, maka ini ilhad, apa, yang merupakan tahrif atau takwil, dan merupakan kufur asgar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sisi pendalilan ayat ini. Wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radhiyallahu an haditsun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan pemahaman mereka, apa dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Iya. Sisi pendalilan kalimatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada kalimat aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Yakni orang yang mengingkari nama Allah itu sama seperti mendustakan Allah dan Rasulnya. Di sini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ini kalau kamu mau bercerita kepada orang-orang tentang Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya. Nah, sampaikan kepada mereka tentang nama Allah taala sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kalau tidak, khawatir mereka menolak nama itu, juhud terhadap nama itu, juhud terhadap sifat itu, kemudian, ya, ketika mereka juhud terhadapnya, maka kata Ali radhiyallahu an, ketika itu mereka dihukumi mendustakan Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Dari sisi pendalilan yang jelas, Ali bin Abi Thalib menamakan penolakan terhadap nama dan sifat atau nama Allah Ta'ala, nama dan sifat Allah ditolak, beliau menamakannya apa? Takdzibun. Iya. Beliau menamakannya sebagai apa? Takdzib, pendustaan, apa? Takdzibullahi wa rasulih. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Iya. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Yani nisbatul kadzib ilallahi wa rasulih. Dia sama saja mengatakan Allah dan Rasulnya berdusta. 6. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini jelas sekali pendalilannya. Jadi bicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang. Karena kalau mereka salah paham, nanti mereka mengingkari. Nah, ketika mereka mengingkari, kata Nabi, kata Ali, apakah kamu mau mereka mendustakan, apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Bagaimana caranya Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, ini mengingkari nama dan sifat Allah. Konteksnya, karena konteksnya kan hadis sunnah bima ya'rifun. Terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala.
Hati-hati, ketika mereka mengingkari, itu sama saja mereka mentakdzib Allah dan Rasulnya. Dan takdzib kepada Allah dan Rasulnya hukumnya kufur. Kufur akbar. Ya. Takdzib kepada Allah dan Rasulnya hukumnya syirik akbar. Kufur akbar mau saya. Kufur akbar. Nah, kemudian dalil yang ketiga, warwa Abdul Razak an Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkara lidzalik faqala ma faraqu haula yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Intaha. Dalam riwayat Abdul Razak, ya, Abdul Razak rahimahullah, dari Ma'mar, Abdul Razak ibn Hammam As-San'ani, Ma'mar ibn Rashid, ya, Al-Basri thumma al-Yamani, an Ibni Tawus, dari bapaknya Tawus ibn Kaisan. Ibn Tawus mungkin di sini Abdullah ibn Tawus. Dari Tawus yakni ibn Kaisan, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau melihat ada seorang yang apa? Intafadha, eh, kayak gemetar, tapi kayak gemetarnya kayak dibuat-buat begitu. Nah, intafadha ketika dia mendengar hadis dari Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengingkarinya. Tahu ya, kalau kita mendengar sesuatu yang kita tidak setuju, terus dia kayak kayak bergerak badannya kayak i gitu ya. Eh, kayak gemetaran tapi bukan gemetaran apa ya, kayak kayak dibuat-buat gitu kayak apaan itu gitu ya. Nah, jadi tujuannya untuk mengingkari. Tujuannya untuk mengingkari. Lihat dikatakan di situ apa? Istingkar lidzalika, yani lidzalikal hadis. Mengingkari kandungan sifat Allah yang terdapat dalam hadis tersebut. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma faraqu haula. Ma faraqu haula. Baik. Di sini ma faraqu haula dikasih harokat ya, faraqu. Ya, dijadikan sebagai isim. Ma faraqu haula. Al-faraq bermakna al-khauf. Al-faraq bermakna al-khauf. Sehingga makna ma faraqu haula, ya, dimaknakan ma khaufu haula. Ma khaufu haula. Iya. Mereka apa ma khaufu haula? Apa ketakutan mereka? Gitu ya. Ma-nya di sini ma istifhamiyah. Apa ketakutan mereka? Ma faraqu haula. Ini apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka apa membuat mereka gemetaran begitu? Ini hadis jelas gitu. Maksudnya. Ya. Apa konsekuensi di kepala mereka ketika menetapkan sifat? Ya, yakni hal ini muncul dalam benak mereka ketika dari awal mereka sudah meyakini tasbih. Menetapkan nama Allah berarti menetapkan sifat Allah berarti sama dengan makhluk. Makanya kayak gitu intafadha. Ya. Jadi takut-takut menetapkan sifat karena kok kalau ditetapkan sifat ini kok kayak Allah seperti makhluk gitu. Kata Ibnu Abbas, "Ma faraqu haula." Hmm. Apa ketakutan mereka menetapkan sifat ini? Apa yang kalian khawatirkan itu, takutkan ketika menetapkan sifat itu hanya muncul di benakmu karena dari awal kamu sudah apa? I'taqadat tashbih. Sudah meyakini kalau menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu masalahnya dari awal. Kalau tidak ada itu, kalian tetapkan nama dan sifat Allah saja dengan maknanya tanpa ada tamsil, takif dan semacamnya, ya ma faraku haula, apa yang butuh ditakutkan? Tetapkan saja nama tersebut. Baik, sudah ya. Kemudian kata ma faraka juga bisa dijadikan sebagai fiil. Ya, jadinya fiil madi faraka. Ma faraka haula atau ma farraqa haula ditasydid.
Ma faraqa haula atau ma farraqa haula. Ya. Sehingga ma-nya di sini ma nafiyah, bukan ma istifhamiyah. Tapi mana? Nafiyah. Yani ma farraqa, yani lam yufarriqu haula. Lam yumayyizu haula. Mereka ini tidak bisa membedakan. Ya. Jelas ya? Mereka tidak bisa membedakan. Yani tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Allah dan Rasulullah SAW menyebut dalam hadis sifat ini, terus dia pikirannya itu. Makanya dia mengingkari kok kayak begitu kok dia ingkari gitu. Ma farraqa haula. Mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu maknanya kalau dijadikan fiil. Ma farraqa haula atau ma farraqa haula yani lam yufarriqu, lam yumayyizu bainal haqqi wal batil. Maka ma-nya di sini ma nafiyah. Ma-nya ma nafiyah kalau dijadikan dia sebagai fiil dan ma-nya istifham kalau dijadikan dia sebagai isim. Sisi pendalilannya jelas ya. Sisi pendalilannya jelas ya pada kalimat ma faraqa haula faraqu haula atau ma farraqa haula yajiduna riqqatan inda muhkamih, mereka mendapati kelembutan hati, ya mereka terima dengan senang hati pada ayat-ayat yang muhkam, tapi kemudian mereka binasa pada ayat-ayat yang mutasyabih, ya pada ayat-ayat yang mutasyabih. Taib wallahu taala alam bisawab, yani mutasyabih indahum, ya mutasyabih indahum. Naam. Di sini tidak menunjukkan bahwa ayat-ayat sifat itu hadis-hadis sifat itu mutasyabih. Enggak ya. Tapi maksudnya di sini mutasyabih bin nisbati ila sami. Bagi dia si pendengar itu ayatnya mutasyabih, dia celaka dengan ayat-ayat mutasyabih itu. Padahal ayat itu muhkam, ayat itu jelas bagi tidak tidak ada iskal gitu. Kenapa 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 kemudian jadi tidak jelas? Nah, gitu ya. Nah, wallahu alam bissawab. Dalil yang terakhir qala an walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dzalik fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Tatkala orang Quraisy mendengarkan Rasulullah SAW menyebut nama Rahman, mereka mengingkarinya. Maka Allah pun menurunkan ayat wa hum yakfuruna birrahman. Ini asar atau ini apa ya? Dari disebutkan oleh beliau ya, siapa rawinya? Kisah ini diriwayatkan oleh Mujahid rahimahullah dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari Mujahid terkait dengan sababun nuzul ayat ini wahum yakfuruna birrahman, dan syaratnya dhaif cuman eh, apa tafsir yang serupa juga ya terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, ini sababun nuzul terkait dengan ayat ini. Dalam perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi SAW menulis atau meminta Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan la na'rifur rahman illa rahmanil yamamah. Kami tidak tahu Ar-Rahman kecuali Rahman Yamamah, yani Musailimah. Iya. Maka mereka pun meminta mengganti. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismikallahumma. Maka Nabi SAW kemudian menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantinya. Nah, disinilah turun ayat ini. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Yani mengingkari, bukan mengingkari Allahnya, tapi mengingkari bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ini kufur, ini juhud, ingkar. Dan mereka dikafirkan kufur akbar. Taib, wallahu a'lam bissawab. Ya, walaupun terkait dengan apakah betul orang Arab mengingkari nama Ar-Rahman, ini fihi qaulan ya, ada pendapat di kalangan ulama di mana Ibnu Katsir rahimahullah dalam kalau nggak salah dalam Bidayah wan Nihayah ketika menyinggung masalah ini, beliau mengatakan atau dalam tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Ar-Rahman orang-orang musyrikin tidak mengingkari nama Ar-Rahman. Ya, yakni tidak mengingkari keberadaan namanya. Tapi di sini mereka mengingkari hanya bentuk kesombongan gitu ya. Bentuk kesombongan ya wa illa ditemukan dalam bait-bait syair mereka, syair-syair para penyair jahiliyah, ada yang menyebutkan nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Jelas ya? Maka ketika mereka mengingkari Ar-Rahman di sini, mereka sekedar tidak mau saja gitu. Bukan karena mengingkari Allah punya nama
Ar-Rahman. Taib. Ala kulli hal, terkait dengan apakah musyrikin mengingkari Rahman atau Ar-Rahman atau tidak, yakni sebagai nama Allah Ta'ala, ini ada pembahasan tersendiri ya, dibahas pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang jelas ini pendalilannya dari asar yang dari hadis yang terakhir, yang keempat, walaupun sifatnya mursal ya, karena diriwayatkan dari Mujahid, langsung menceritakan kejadian di zaman Nabi SAW, ini mursal. Naam, taib. Namun maknanya kurang lebih sama seperti hadis yang kita sebutkan dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Kurang lebih sama maknanya, yakni mereka mengingkari dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, segera cukup terkait dengan bab ini. Insyaallah taala kita akan jelaskan syarahnya pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.